Oklahoma City, kota yang tumbuh di tengah jantung Amerika. Sebuah kota yang dulu dikenal karena ladang minyak dan rodeo, kini memancarkan semangat baru, dengan pusat kota yang gemerlap, kafe-kafe trendy, museum seni kontemporer, dan arsitektur modern yang menghiasi cakrawala. Di balik geliat pembangunannya, ada narasi lain yang jarang dibicarakan. Sebuah realitas sunyi yang mengendap di lorong-lorong kota, di bawah jembatan layang, di belakang gedung-gedung mewah, dan di taman-taman umum yang dulu penuh tawa. Di sana, kehidupan berlangsung dalam diam. Di balik tenda-tenda lusuh dan selimut tua yang menutupi badan dari angin musim dingin, ada ribuan warga yang tidak memiliki rumah. Mereka bukan sekadar statistik. Mereka adalah orang tua, anak-anak, para veteran perang, dan bahkan pekerja penuh waktu. Semuanya terjebak dalam lingkaran yang tak mudah diputus. Tunawisma. Kota ini terus bergerak, tapi tidak semua orang ikut bergerak maju. Dan hari ini, kita akan menyelami sisi lain dari Oklahoma City. Sebuah cerita yang tidak ditemukan di brosur wisata. Ini adalah kisah tentang kehilangan, perjuangan, harapan, dan kemungkinan. Ini adalah kisah mereka. Setiap malam, lebih dari 2.000 orang di Oklahoma City tidak memiliki tempat yang layak untuk tidur. Mereka tinggal di tenda, di mobil tua yang tak lagi bisa berjalan, di ganggang sepi, atau di tempat penampungan yang jumlahnya tak pernah cukup. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan dari sebuah krisis yang tumbuh perlahan, namun pasti, didorong oleh kombinasi faktor yang kompleks dan saling terkait. Bagi sebagian orang, semua ini bermula dari satu kejadian kecil, kehilangan pekerjaan. Bagi yang lain, ini adalah akibat dari bertahun-tahun hidup dengan penyakit mental yang tak tertangani, atau kecanduan yang tumbuh dalam kesunyian. Ada juga yang baru saja keluar dari penjara, atau sistem perawatan anak, tanpa ada siapapun yang menunggu mereka di luar. Ada keluarga utuh yang tinggal di mobil, mencoba bertahan di antara tumpukan barang pribadi dan tangisan anak-anak. Ada veteran perang, yang pernah membela negara, kini duduk sendirian di trotoar, mengandalkan sisa makanan dari tangan-tangan dermawan. Tapi tunawisma bukan hanya soal kehilangan tempat tinggal. Ini adalah kehilangan rasa aman, kehilangan martabat, kehilangan akses terhadap layanan dasar seperti mandi, makan sehat, atau sekadar mendapat perhatian medis. Sistem yang seharusnya melindungi justru seringkali membuat mereka tersesat. Birokrasi yang rumit, kurangnya tempat perlindungan jangka panjang, dan mahalnya harga sewa menjadi tembok tinggi yang tak mudah dilewati. Oklahoma City, seperti banyak kota lain di Amerika Serikat, menghadapi tantangan besar. Jumlah rumah terjangkau menurun drastis, sementara harga sewa naik lebih cepat dari upah minimum. Ironisnya, banyak dari mereka yang hidup tanpa rumah justru memiliki pekerjaan. Mereka mencuci piring di restoran, bekerja di gudang, atau membersihkan gedung perkantoran. Namun tetap tak mampu membayar sewa, karena realitas hari ini, bekerja tidak selalu cukup untuk bertahan. Tunawisma bukan hanya masalah pribadi. Ini adalah masalah sistemik, masalah kota, masalah kita bersama. Lalu, jika rumah adalah hak dasar setiap manusia, mengapa masih begitu banyak yang tak memilikinya? Tunawisma sering dianggap sebagai masalah pribadi, kesalahan hidup, kurang usaha, atau gaya hidup yang dipilih sendiri. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Tunawisma adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar, sistem yang gagal. Di Oklahoma City, seperti di banyak kota lain di Amerika Serikat, harga sewa naik lebih cepat daripada pendapatan. Rumah-rumah murah yang dulu menjadi sandaran bagi kelas pekerja perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh unit-unit mewah yang tak terjangkau oleh mayoritas penduduk. Pembangunan tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat paling rentan. Pasar perumahan dikendalikan oleh keuntungan, bukan kebutuhan. Dan ketika seseorang kehilangan rumahnya,
Hampir tidak ada jalur cepat untuk kembali. Program bantuan perumahan memang ada, namun antreannya panjang. Bisa butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mendapatkan subsidi sewa atau akses ke perumahan publik. Dan selama menunggu, banyak orang tidak punya pilihan selain tidur di jalan. Sistem kesehatan mental juga tidak banyak membantu. Fasilitas kesehatan jiwa publik kekurangan dana, kekurangan tempat tidur, dan seringkali penuh sesak. Banyak orang yang hidup dengan gangguan mental tidak mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan, hingga akhirnya tersingkir dari masyarakat, lalu hilang dalam arus tunawisma. Ada pula jebakan sistem peradilan. Seseorang yang baru saja keluar dari penjara atau rehabilitasi, seringkali dilepaskan begitu saja ke jalan, tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan, tanpa pendampingan. Mereka kembali ke masyarakat tanpa fondasi yang bisa menopang mereka, dan akhirnya terjerumus kembali ke lingkaran lama. Bahkan tempat penampungan, yang seharusnya menjadi perlindungan darurat, tidak selalu ramah. Banyak dari mereka memiliki aturan ketat, batas waktu tinggal, bahkan kebijakan yang menolak pengguna narkoba atau orang dengan hewan peliharaan. Untuk beberapa orang, tinggal di jalan justru terasa lebih aman daripada masuk ke dalam sistem yang dingin dan penuh batasan itu. Dan yang paling menyakitkan adalah, banyak dari mereka sudah berusaha. Mereka mengisi formulir, antre berjam-jam, mengikuti program pelatihan, bahkan bekerja sambil tetap hidup di jalan. Tapi sistem yang ada tidak cukup cepat, tidak cukup fleksibel, tidak cukup manusiawi. Kita hidup dalam masyarakat yang menghukum kemiskinan lebih keras daripada kejahatan, di mana seseorang bisa kehilangan rumah hanya karena satu denda parkir yang tidak dibayar, atau kehilangan pekerjaan karena sakit yang tak ditanggung asuransi. Tunawisma bukanlah bukti dari kegagalan individu. Ia adalah cermin dari kegagalan kolektif, kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai sistem, yang belum benar-benar menempatkan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas. Selama kita masih memperlakukan tempat tinggal sebagai komoditas, bukan sebagai hak, maka jalan-jalan kota akan tetap menjadi rumah sementara bagi ribuan orang. Dan kita semua harus bertanya, apakah ini sistem yang ingin kita pertahankan? Di tengah tantangan besar, masih ada cahaya yang menyala, meski kecil, namun tak padam. Di sudut-sudut Oklahoma City, komunitas-komunitas bergerak, tidak menunggu sistem berubah, tapi menciptakan perubahan dari bawah. Salah satunya adalah CityCare, sebuah organisasi nirlaba lokal yang telah bertahun-tahun membangun jembatan antara mereka yang memiliki rumah dan mereka yang kehilangan rumah. Mereka tidak hanya menyediakan tempat penampungan. Mereka menyediakan perumahan permanen yang mendukung, dengan konselor, layanan kesehatan mental, dan pelatihan kerja. Karena mereka percaya bahwa memberi tempat tinggal bukan akhir dari masalah, tapi awal dari pemulihan. Ada juga program Housing First, yang mulai diterapkan dengan pendekatan berbeda. Prinsip dasarnya sederhana namun revolusioner. Berikan rumah terlebih dahulu, tanpa syarat, baru kemudian bantu mereka mengatasi masalah lainnya. Entah itu kecanduan, trauma, atau pengangguran. Dan hasilnya, program ini telah menurunkan angka tunawisma kronis secara signifikan di beberapa wilayah yang menerapkannya. Karena ketika seseorang merasa aman dan memiliki atap di atas kepala, mereka bisa mulai membangun kembali hidupnya. Di sisi lain, komunitas warga biasa pun mulai ikut bergerak. Ada sukarelawan yang membagikan makanan hangat setiap malam. Ada gereja yang membuka pintunya saat musim dingin datang. Ada warga kota yang menyumbangkan selimut, pakaian hangat, bahkan sekadar senyuman dan obrolan. Inovasi pun bermunculan. Beberapa kelompok mulai membangun tiny homes, rumah mungil dengan biaya murah, yang ditata dalam komunitas kecil, lengkap dengan dapur bersama, taman, dan ruang konseling.
Ada pula inisiatif digital yang menghubungkan orang-orang tunawisma dengan informasi layanan darurat lewat aplikasi ponsel atau pusat komunitas. Teknologi digunakan bukan untuk bisnis, tapi untuk menjangkau mereka yang paling rentan. Bahkan dalam pemerintahan lokal, perlahan mulai tumbuh kesadaran. Dewan Kota mulai berdiskusi lebih serius tentang zonasi, tentang insentif bagi pengembang untuk membangun rumah terjangkau, dan tentang bagaimana kebijakan bisa dirancang bukan hanya untuk mereka yang punya, tapi juga untuk mereka yang kehilangan. Semua ini tidak serta-merta menyelesaikan krisis. Tapi ini adalah tanda bahwa harapan belum mati. Bahwa kota ini masih punya hati. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari atas. Kadang, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja diam-diam di jalan, dari suara-suara yang berseru dalam keheningan, dari satu langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang. Cahaya itu ada, dan meski masih jauh dari cukup, ia menunjukkan jalan. Karena pada akhirnya, membangun kota yang manusiawi bukan tentang memperindah gedung atau memperlebar jalan, tapi tentang memastikan bahwa tak satu pun dari kita dibiarkan tertinggal di trotoar. Dan di Oklahoma City, harapan itu sedang tumbuh, perlahan, tapi nyata. Upaya sudah dimulai. Komunitas telah bergerak. Pemerintah pun perlahan membuka mata. Tapi mari kita jujur, jalan menuju penyelesaian masih panjang, dan tantangan yang tersisa tidak kecil. Jumlah rumah terjangkau di Oklahoma City masih jauh dari cukup. Setiap tahunnya, kebutuhan akan tempat tinggal murah terus meningkat, sementara pembangunan untuk golongan rentan justru berjalan lambat. Di saat yang sama, stigma terhadap tunawisma masih mengakar. Banyak orang yang melihat mereka sebagai beban, bukan sesama manusia. Ada yang menuduh mereka malas, menghindari kerja, atau menyalahkan mereka atas nasib yang mereka alami. Padahal, stigma adalah penghalang terbesar dari empati. Dan tanpa empati, tak akan ada kemauan kolektif untuk berubah. Di sisi kebijakan, sistem bantuan sosial masih terfragmentasi. Terlalu banyak pintu yang harus diketuk, terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi. Dalam sistem seperti ini, yang paling lemah justru paling sulit menjangkaunya. Koordinasi antar lembaga juga masih menjadi pekerjaan rumah. Layanan kesehatan, tempat penampungan, dinas sosial, dan sistem hukum sering berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang terintegrasi. Sementara itu, populasi tunawisma terus berubah. Kini, semakin banyak anak muda, ibu tunggal, bahkan lansia yang jatuh ke dalam jurang tunawisma. Ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian kerja mempercepat krisis ini. Dan di balik semua ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita siap mengubah cara pandang kita terhadap rumah? Apakah kita siap menganggap tempat tinggal sebagai hak, bukan hak istimewa? Jalan ke depan bukan sekadar membangun lebih banyak rumah, tapi membangun sistem yang berpihak, yang memanusiakan, yang tidak sekadar memberi bantuan sementara, tetapi memulihkan martabat. Kita harus terus bertanya, apakah kota ini cukup luas untuk semua warganya? Apakah kita cukup peduli untuk memastikan bahwa tak seorang pun harus tidur dalam ketakutan di balik lorong gelap atau kolong jembatan? Tantangan ini belum berakhir. Tapi selama ada kesadaran, selama masih ada suara yang bersedia berbicara, maka harapan akan tetap hidup. Jalan ini mungkin panjang, tapi langkah kita tak boleh berhenti. Kota ini, Oklahoma City, adalah tempat yang dibangun dengan harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik, akan rumah yang aman, akan masa depan yang pantas. Tapi harapan itu tidak boleh jadi milik segelintir orang saja. Harapan harus jadi hak semua orang, termasuk mereka yang hari ini tidur di bangku taman, di dalam mobil, atau di lorong belakang gedung-gedung perkantoran. Tunawisma bukan takdir. Ia bukan sesuatu yang tak bisa diubah. Karena di balik setiap statistik, ada manusia, ada nama, ada cerita, ada impian yang belum selesai.
Kita semua punya peran. Sebagai warga, sebagai tetangga, sebagai sesama manusia, kita bisa mulai dari hal kecil, mendengar tanpa menghakimi, menyumbang, jika bisa, menyuarakan keadilan perumahan dalam setiap kesempatan, mendorong kebijakan yang memihak yang lemah, bukan memperkuat yang kuat. Karena kota yang layak bukan hanya soal gedung tinggi atau jalan lebar, tapi tentang seberapa banyak dari kita yang benar-benar merasa punya tempat di dalamnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika tak ada lagi orang yang harus menyebut trotoar sebagai tempat tinggal, kita bisa berkata, di kota ini, tak ada yang ditinggalkan, tak ada yang dilupakan.